Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Agustin, calon guru penggerak Angkatan 4 SMK Negeri 1 Cikedung, Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan studi kasus tentang pengambilan keputusan. Nah, studi kasus yang saya ambil adalah kasus yang ketiga. Nah, studi kasus ini akan saya diskusikan dengan rekan saya, yakni Ibu Irmawati dan Ibu Sri Aini. Selamat menyaksikan. Ya, sebelumnya saya mohon maaf sudah mengganggu waktu dari Ibu Irma dengan Ibu Sri. Sekaligus saya ucapkan terima kasih sudah mau bersedia untuk berdiskusi dengan saya di sini. Nah, sebenarnya Bu, di sini saya ingin mendiskusikan suatu kasus bersama Ibu Irma dengan Ibu Sri Aini. Ya, kasus ini yang nantinya meminta keputusan. Nah, keputusan seperti apa yang akan Ibu Sri dan Ibu Irma ambil dari suatu kasus ini? Sebenarnya kasusnya itu ada 4 kasus, tapi dari keempat kasus ini saya ambil kasus yang ketiga. Kenapa saya ambil kasus yang ketiga? Karena kasus yang ketiga ini kerap kali sering terjadi ketika kita mau menghadapi kenaikan kelas. Ya, langsung saja ini kasusnya saya bagikan. Untuk kasusnya mau saya bacakan atau dibaca sendiri? Oh ya, dibacakan. Dibacakan boleh. Nah, kasus 3 ini, Anda adalah guru pelajaran bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia. 4 hari lagi adalah hari pembagian rapot semester 1. Sebelumnya, semua guru telah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada pelajaran yang diampunya kepada kepala sekolah, Ibu Rosdiana. Ibu Rosdiana adalah kepala sekolah yang baru bertugas di SMA Negeri Karakter Mulia di tahun ajaran ini. Jadi Ibu Rosdiana itu adalah kepala sekolah yang baru. Hari ini Ibu Rosdiana mengadakan rapat. Ia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini dan juga telah mengumpulkan nilai rapot tepat waktu. Kemudian ia menyampaikan bahwa secara umum nilai rapot yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk perguruan tinggi negeri atau PTN melalui jalur nilai rapot atau jalur tanpa tes. Ia dengan tegas menyatakan kalau nilai rapot tetap seperti ini, maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak akan pernah diterima di PTN dengan jalur nilai rapot. Ia juga menyatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA Karakter Mulia adalah membuat 25% murid diterima di PTN dengan jalur rapot. Oleh karena itu, sejak murid-murid di kelas 10, nilai rapot mereka harus dibuat bagus dan menunjukkan grafik peningkatan. Nah, jadi kalau boleh disimpulkan di sini, Ibu Rosdiana ini meminta guru mengatur nilai agar nilai siswa itu setiap semesternya naik, ya, 10 poin. Ibu Rosdiana akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai murid-murid 10 poin. Maka bila nilai murid 70, maka akan menjadi 80 dan seterusnya, demi membantu masa depan mereka dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid-murid di sekolah ini yang diterima di PTN dengan jalur nilai rapot. Anda telah mengajar di sekolah lebih dari 5 tahun dan selama ini Anda merasa diberi otoritas dan kepercayaan penuh dalam memberikan nilai pada murid-murid Anda. Selama ada dan kepercayaan penuh dalam memberikan penilaian pada murid-murid Anda, selama ada bukti-bukti penilaian yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, Anda merasa kredibilitas Anda diragukan dan integritas Anda dipertanyakan. Ya,
bila ibu-ibu dalam posisi ini sebagai guru, apa yang akan ibu-ibu ambil? Apakah mengikuti aturan Ibu Rosdiana untuk menaikkan nilai 10 poin? Apakah sesuai dengan nilai yang didapatkan? Karena menurut ibu-ibu semua nilai tersebut sudah akurat. Ya, mangga. Menurut Bu Irma dulu bagaimana? Ya, baik, terima kasih. Jadi mengikuti studi kasus yang ketiga ya Bu ya. Iya. Nah, di sini ya sebenarnya tidak mencari benar dan salahnya ya, tetapi mempertanyakan bagaimana prinsipnya ya. Ya, keputusannya yang saya ambil, apakah mengikuti kepala sekolah ataukah memang saya punya prinsip seperti ini dan tidak akan mengikuti apa yang kepala sekolah minta. Nah, tapi di sini setelah saya lihat dari kasusnya, apalagi kasus ini kan sering terjadi ya dari zaman saya sekolah SMA juga memang seperti itu. Dan dari zaman saya pengen kuliah dulu juga memang seperti itu gitu kasusnya. Nah, baik, di sini saya memilih untuk mengikuti apa yang diucapkan, apa yang diperintahkan oleh Ibu Rosdiana bila saya menjadi guru bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia ini. Mengapa saya berpendapat seperti itu? Pertama karena saya juga dulu pernah merasakan bagaimana saya pengen masuk kuliah ya Bu ya, dan saya juga berada di posisi murid tersebut. Saya juga bukan seseorang murid yang pintar-pintar amat pada waktu itu, tapi karena guru-guru saya baik, BK saya baik, akhirnya saya ya alhamdulillahnya ya seperti itu gitu. Nilai rapot juga baik, yang itu menguntungkan untuk murid-murid yang ada di sekolah tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan tidak untuk muridnya saja gitu, tapi sekolahnya juga mendapat keuntungan. Contohnya misalnya di sini kan kita berbicara tentang nilai rapot ya, di mana nilai rapot ini kriteria penilaian masuk PTN ya. Nah, berarti ini kan berbicara tentang SNMPTN. Nah, berarti anak-anak tidak usah yang namanya tes segala macam ya. Nah, berarti kan hanya dilihat dari nilai rapot dari semester 1 sampai dengan semester 5. Berarti kan dari SNMPTN ini menyaring mahasiswa dengan pertimbangan aspek akademiknya di sekolah. Jadi kita melihat dari semester 1 sampai dengan semester 5 gimana nih progresnya. Nah, itu merupakan salah satu persyaratan dari nilai rapot yang harus masuk ke perguruan tinggi negeri. Apalagi di sini disebutkan bahwasanya salah satu target di SMA Karakter Mulia adalah membuat 25% murid diterima di perguruan tinggi negeri. Bila mana sekolah mencapai target yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah, tentu banyak keuntungan yang didapatkan oleh sekolah. Salah satunya yang pertama, nama baik sekolah. Oh, di sekolah itu mah lulusannya bisa masuk perguruan tinggi negeri. Ada yang misalnya contoh ini ya, ada yang di UGM, ada yang di UPI, ada yang di UPI, pokoknya negeri, ada yang di IPB segala macam. Itu yang menjadi daya tarik sekolah tersebut, sehingga murid pun berbondong-bondong pengen sekolah karena melihat masa depan yang cemerlang ya. Nah, kemudian kepercayaan masyarakat juga percaya, oh nanti kamu sekolahnya di sini saja ya, soalnya itu sudah banyak memasukkan siswanya ke perguruan tinggi negeri. Karena orang tua itu kan melihat sekolah tinggi negeri, perguruan tinggi negeri itu kan sesuatu yang wow ya. Karena apa? Karena itu kan yang diburu ya, yang pertama
SPP-nya misalnya kecil dibandingkan dengan swasta, makanya memilih untuk ke perguruan tinggi. Kemudian setelah kepercayaan masyarakat meningkat, otomatis murid juga meningkat, membludak. Ya tadi berbondong-bondong saya pengen sekolah di sekolah tersebut. Nah, setelah murid berbondong-bondong ke situ, otomatis akreditasi sekolah juga kan ya otomatis seperti itu gitu. Jadi bisa dijadikan sebagai ya keuntungan juga untuk sekolah, bukan hanya sekolah tapi muridnya juga. Karena murid itu kan jangka panjang ya. Jangka panjang kita sebagai guru ketika dia diterima di perguruan tinggi negeri, nah coba dong bikin sosialisasi berkat di SMA ini saya bisa jadi seperti ini dan seperti itu Keuntungan juga buat sekolah juga buat sekolah. Jadi jangka panjang terus menerus gitu. Siapapun itu ya walaupun dasarnya perguruan tinggi negeri itu ya favorit saya itu ya bukan, jadi kuliah juga bukan hanya untuk orang kaya saja, tapi untuk orang-orang yang memiliki keinginan untuk kuliah. Karena apa? Percuma orang kaya tapi dia tidak memiliki keinginan untuk kuliah. Sama halnya, makanya ini kan banyak banget keuntungannya ketika kita masuk SNMPTN-nya, bisa diringankan biaya UKA-nya segala macamnya, beasiswanya banyak gitu kalau di negeri itu kan ya. Jadi ini titik beratkan ya saya memilih untuk sesuai dengan yang diperintahkan, yang diminta oleh kepala sekolah, karena menimbang ada banyak keuntungan yang didapat baik dari muridnya ataupun dari sekolahnya. Itu sih menurut saya pribadi, tapi nggak tahu menurut ibu-ibu yang ada di sini ya. Terima kasih Bu Irma. Kalau menurut Ibu Sri Aini bagaimana? Kalau tadi mendengar pendapat dari Bu Irma sih, ya, maksudnya saya juga setuju. Cuman masih ada sedikit gitu, ya sedikit tadi. Kalau ini lebih kayak dipertanyakan kita sebagai guru ketika diminta nilainya gitu. Nah, itu kan lebih ke objektif, ke diri kita. Padahal kalau memang segini loh, itu kan sudah kayak kita sebagai guru itu sudah sesuai dengan porsinya. Sudah. Guru itu kan sudah tahu hasil akhir dari nilai itu kan sudah tahu dari prosesnya. Kalau kita diminta, itu kan tanggung jawabnya lebih besar ke depannya. Tapi kalau lihat dari manfaat sekolah ya, benar, itu manfaat sekolah banyak. Kalau di posisi itu juga memudahkan. Tapi dari diri kita sebagai seorang guru itu tanggung jawabnya lebih besar. Jadi kalau saya sih mungkin dipilah dulu. Kalau memang anaknya memang iya ketika proses belajarnya memang bagus, kemudian bener lah, mungkin bisa. Tapi kalau yang memang anaknya ketika proses pembelajarannya maaf ya kurang gitu, ketika memberikan nilai di apa karena kan tanggung jawab. Karena memang tadi dilihat dari nilai. Ketika aplikasinya takutnya ini nilainya wow, tapi ketika kenyataannya tidak sesuai, lebih ke tanggung jawab itu. Kalau saya Ada lagi Bu? mungkin itu saja sih. Tapi kalau dari keuntungan mah ya bagus sih, benar. Maksudnya sekolah banyak banyak lah. Cuman ke diri pribadi, kalau diri pribadi mungkin ya saya sih lebih memilah dulu mana tuh yang mau dipakai sama yang ya standar saja lah. Jadi kalau misalkan kita lihat muridnya dulu ya Bu ya. Kalau muridnya memang dia rajin, kemudian dalam kehidupan sehari-harinya juga bagus, mungkin mau membantu. Tapi kalau muridnya Ya kurang, mungkin sedikit gitu. Karena takutnya gitu lebih ke pertimbangan tanggung jawab gitu. sedikit tuh mau membantu atau tidak? Sedikit membantu. Sedikit jadi bukan di up banget tinggi banget. Nah, di sini kan Tidak. maksudnya kasusnya itu kan diminta untuk menaikkan 10 poin. Nah, itu tuh Ibu mau memberikan atau tidak? Ragu ya Bu ya? Ragu. Soalnya Bu, kasus ini juga sebetulnya mah terjadi ketika rapat kenaikan kelas ya. Ketika rapat kenaikan kelas secara umum kita
guru-guru itu kan diminta untuk memberikan nilai kepada siswa yang walaupun dalam kehidupan sehari-harinya absen pun di bawah 50%, ya. Tetapi maksa aja, ya kan, kita memberikan karena rasa kasihan kita kepada siswa. Terus juga kita mikir kalau misalnya kita tidak memberikan nilai tersebut, berarti siswa otomatis tidak naik. Kita menghambat. Ya, sebenarnya ini juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Iya, benar. Jadi lebih ke rasa tanggung jawab kita gitu. Misal kita kasih nilai, mungkin di bebannya di kita. Tanggung jawab ke depannya gimana? Kayak gitu aja. Oke. Jadi kalau boleh saya simpulkan, dalam pengambilan keputusan ini kan ada 3 prinsip nih Bu. Ada yang pertama prinsip berdasarkan keuntungan, prinsip berdasarkan aturan, dan prinsip berdasarkan rasa kasihan. Nah, jadi kalau boleh saya simpulkan dari diskusi kita kali ini, Ibu Irma dengan Ibu Sri Aini bersedia membantu siswa dengan meng-up nilai 10 poin dengan berdasarkan prinsip atas keuntungan orang banyak. Begitu ya? Oke. Mungkin itu saja Bu yang Saya mau menambahkan. boleh Mak, silakan. Itu lebih Saya bagus sekali. belum beres tadi itu. Boleh Mak, silakan. Iya sebenarnya ya berbicara tentang tadi apa tadi teh Bu, harus memilah dan memilih Apa sih? Siswa dulu. Ya, karena rasa Yang tanggung sekiranya jawab kita yang sekiranya siswanya siswanya rajin maka di up gitu. Kalau menurut Bu Sri ini ya, kalau siswanya nggak rajin enggak gitu ya Bu. Iya, karena memang ketika itu sebenarnya dilema ketika kita diharuskan memberi nilai antara dua siswa, antara yang rajin sama yang tidak dengan porsi yang sama, ini kan dilema. Sementara harus sama nilainya. Kalau kita hanya bersifat objektif, mungkin hanya satu. Tapi kalau kita lihat ke depannya, maksudnya untuk keuntungan orang banyak, kita harus sama. Di situ kan rasa tanggung jawab kita gimana gitu. Kalau kita tidak memberi nilai untuk yang tidak rajin, ke depannya gimana? Lebih ke situ sih. Ya, baik, berbicara tentang hal itu ya Bu ya, karena saya juga merasakan menjadi murid dan saya juga bukan murid yang pinter banget ya Bu ya. Saya juga merasakan pas SMA masuk ke perguruan tinggi lewat jalur PMDK, di situ juga agak permainan. Tapi berbicara tentang tanggung jawab, kalau dia aja memang bertanggung jawab, pasti kedepannya juga dia akan walaupun saya di sekolahnya dulu hanya Bu ya, nakal segala macam, tapi ketika dia punya cita-cita, apa salahnya kita membantu cita-cita anak didik kita gitu ya? Karena di balik kesuksesan seorang siswa itu di belakangnya ada guru yang hebat. Makanya ya itu peran guru BK juga di situ ya. Jadi kalau memang beneran dia pengen sekolah, pengen kuliah, Apa salahnya kita untuk apa membantu? salahnya kita untuk membantu gitu? Beneran nggak kamu pengen kuliah? Apa konsekuensinya bila saya akan memberikan nilai tinggi, kamu mau gimana? Jadi anak diberikan bimbingan yang secara ini, walaupun pada kelas 1, 2, 3 dia belum sadar dengan belum sadar dengan dunianya gitu, masih bersenang-senang, masih bucin, masih ya intinya mah suka-suka gue lah. Tapi ketika dia sudah di kelas 3, berarti kan harus mempunyai jati dirinya ya, harus memilih tujuan hidupnya mau diarahkan kemana tujuan hidup saya. Kalau memang dia beneran pengen kuliah, oke lah, saya juga akan memberikan nilai yang tinggi bila kamu memang benar-benar akan mempertanggungjawabkan hidup kamu. Karena memang kuliah itu bukan hanya sekadar nilai akademik yang ada di sekolah ya Bu ya, tetapi ketika kita kuliah kita juga mempertanggungjawabkan segala sesuatunya, dari mulai kita harus sendiri hidup di sana. Kalau memang sekolah tinggi negerinya itu kan jauh ya Bu ya, nanti anak juga akan belajar berpikir di situ juga. Saya ingat pesan-pesan guru saya, harus begini, harus begitu, saya punya cita-cita ini, saya harus bisa membuktikannya. Jadi ya apa salahnya gitu bagi saya. Ya,
maksudnya saya juga sama lebih curang sih, cuman ya tadi mungkin di warning dulu, boleh saya kasih nilai tapi maksudnya tanggung jawab ketika saya beri nilai up gitu. Ya di tanggung jawab lah, ada tanggung jawabnya. Iya, Makanya di warning dulu lah. Iya, saya dulu suka sering ketika sudah di perguruan tinggi ya, sering sering dikasih masukan oleh guru BK. Jadi peran guru BK itu sangat penting bagi kita yang sudah kuliah gitu kan. Ini gimana ya? Saya juga sering konsultasi, Bu. Ini saya ada BEM, saya ada HIMA, saya ada ini gimana ya Bu ya? Karena memang orang tua saya kan tidak pernah kuliah ya. Jadi peran guru di situ juga saling terus menerus gitu, berkesinambungan, diarahkan ya anak begini saja, ya anak begitu saja. Jadi ya itu terus menyadarkan kita ya untuk terus mencapai dan mencari jati diri, cita-cita kita akan dibawa kemana gitu. Ya kayak saya aja pengen jadi apa dulu kan nggak tahu ya, tapi ketika kelas 3 kita dituntut saya mau jadi apa nih, hidup saya mau dibawa kemana, cari suatu peluang ya, cari suatu ya intinya lah, ketika kita sudah memiliki cita-cita, gantungkan di 5 cm 5 cm. di atas. Nah, itu film motivasi Iya, itu betul, gitu ya, betul. yang selalu saya ingat. 5 cm ketika saya di kuliah sudah down, ingat guru BK, ingat orang tua, maka saya akan mempertanggungjawabkan kembali cita-cita saya. Makanya seperti itu. Pokoknya di warning dulu bagi yang pengen kuliah, saya akan memberikan nilai berapa saja, tapi kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang ingin kamu capai. Seperti itu ya. Oke. Berarti selain ada prinsip keuntungan juga di sini, berdasarkan jawaban yang tadi, ada juga yang namanya prinsip kasihan. Ya. Jadi memberi memberi keputusan berdasarkan rasa kasihan. Nah, saya sependapat dengan Ibu Irma, dengan Ibu Sri. Kalaupun saya berada dalam posisi ini, pastinya saya akan memberikan nilai, selain untuk membantu siswa, ini juga kan arahan dari kepala sekolah. Ya, bagaimanapun kita sebagai guru itu kan harus mengikuti bagaimana pemimpin kita minta A, kita sebagai bawahan juga harus mengikuti. Ya, begitu. Ada lagi? Cukup? Nanti panjang lagi jadi. Apalagi kalau udah ada mic-nya, Bu, saya nggak mau berhenti. Terima kasih, ini diskusi yang sangat luar biasa. Terima kasih sekali lagi sudah mau berdiskusi dengan saya. Kalau misalkan di lain hari saya butuh bantuan ibu-ibu untuk berdiskusi lagi, jangan kapok ya. Siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.